kantor, misalnya selama 1 bulan, seperti itu sih Pak. Nah kemudian meskipun ini juga kita belum pasti juga artinya, tapi kita mempersiapkan semuanya. Soal dana nih Pak, kan kemarin misalnya kalau yang belum full gitu kan, artinya penambahan yang paket ya gitu. Nah itu teknisnya seperti apa gitu. Artinya kita pasti juga akan mempersiapkan gitu. Kalau yang berapa kemarin 800 atau berapa kan rata-rata semuanya kan sudah kita lunasi ya Pak ya. Tetapi maksudnya untuk yang sisanya, nah itu seperti apa teknisnya dan ini ketika misalnya ada skenario tiba-tiba memang kita semua berangkat. Nah, seperti itu Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang saya tangkap ya. Jadi satu soal yang terhubungannya dengan cuti ya, itu yang saya tangkap ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, nanti Tibitur secara resmi akan mengeluarkan surat, artinya seperti tahun kemarin. Jadi di surat itu nanti akan disampaikan batas waktu Bapak Ibu untuk menentukan berangkat atau tidak berangkat. Itu batas waktunya. Anggap misalnya Tibitur akan memberikan batas waktu sampai dengan 1 Mei misalnya ya, ini saya bicara misal ya. Ketika Bapak dan Ibu memutuskan 1 Mei berangkat, kemudian setelah itu tidak berangkat, itu segala risikonya sudah berada di Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang harus hati-hati. Tapi ketika Bapak dan Ibu mengatakan sebelum batas waktu yang kami tentukan tidak berangkat, ya tentunya porsinya akan kembali, dan lain-lain sebagainya itu akan berlaku. Itu satu. Kemudian teknis bayar. Kalau teknis bayar tadi di bab isi toah saya sudah sampaikan ada kemungkinan kenaikan paket antara 30 sampai 40% dari harga paket yang normal ya. Sama juga dalam waktu dekat Tibitus akan memberikan informasi terkait detail perjalanan dan juga terkait biaya. Namun biaya di situ masih kami akan sebut biaya perkiraan. Kurang lebih itu. Berikut dengan tata cara pembayarannya. Demikian Bu Tuti jawaban kami. Oke, baik Pak. Kalau misalnya nyambung yang pertanyaan pertama Pak, misalnya memang misalnya akhirnya kita menunda akhirnya ya karena mungkin dengan banyak pertimbangan, artinya berarti tahun depan kita masih tetap kesempatan bisa berangkat ya Pak, seperti yang tadi disampaikan. Otomatis akan terdaftar sebagai jamaah siap berangkat di 2022. Itu otomatis by sistem. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya karena sudah melewati waktu. Nanti apabila ada pertanyaan yang dirasa belum didapatkan jawabannya di sini, kita bisa komunikasi di WhatsApp group atau bisa kontak saya, bisa kontak Bu Maya. Dan tentunya sesi pertama ini izinkan kami sudahi. Dan kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu tausiah dari Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Direktur Utama Tibiturs, Bapak Haji Muhammad Firman Taufik, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat dan bisa membawa jamaah kepada jalan yang diridhai oleh Allah dengan kemudahan. Begitu juga tadi saya melihat ada perwakilan TB yang ada di Mekah, Ustaz Khalid, mudah-mudahan sehat walafiat, Ustaz Munir sebagai mutawaf yang di sana, dan juga yang saya muliakan dan saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan jamaah semuanya bisa pada berangkat, jamaah calon haji Tibiturs tahun 2021, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberi kemudahan dan insya Allah bisa berangkat semuanya
dalam kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Juga di sini saya lihat ada jamaah TB yang lalu yang ikut serta di dalam meeting Zoom ini. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu melalui Zoom ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik. Tadi kita sudah dengar semuanya, subhanallah. Yaitu macam-macam tentang kronologi bagaimana kita untuk supaya berangkat haji. Tadi Dirjen dari awal sudah menerangkan bagaimana ketika ditanya oleh CNN menjawab panjang lebar, ditambah lagi oleh Bapak Haji Firman, begitu luar biasa kronologinya haji tahun ini, tapi kita punya masih harapan. Itu nomor satu, kita sebagai orang mukmin selalu harapannya besar. Walaupun dikatakan tidak mungkin 100%, tapi bagi Allah itu adalah mungkin. Ini bagi Allah mungkin kalau Allah kehendaki. Jadi kita ini hari ini alhamdulillah di dalam bulan April. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bulan April ini adalah bulan yang luar biasa. Di situ ada, tadi banyak saya lihat ibu-ibu, di sini ada kejadian yang sangat luar biasa untuk ibu-ibu dalam bulan April ini. Yaitu tanggal 21 April adalah hari apa ya? Hari Ibu Kartini. Yang mana di situ Ibu Kartini suatu karyanya yang luar biasa terkenal, ada yaitu harapan. Luar biasa. Memberikan kita harapan, yaitu kitabnya yang habis gelap, terbitlah terang. Mudah-mudahan kita pada yang lalu kita tidak bisa haji pada tahun 2020. Mudah-mudahan 2021 ini terang benderang bagi semuanya bisa pada berangkat. Insya Allah. Abang nanti minta rekamannya. Kita harapan ini luar biasa. Harapan. Dan ini sebetulnya kitab ini ada di dalam Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita menerangkan datang itu untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini maknanya rahmah itu selalu memberikan apa? Rasulullah selalu pesan kepada para sahabat, basyiru wala tunaffiru. Basyiru, berilah kabar gembira. Bagaimana gembira kondisi dalam keadaan pandemi? Bagaimana kondisi ekonominya, ininya semuanya, hatta aturannya sampai detik ini masih belum jelas 100%. Sampai tadi Bapak Firman berapa kali ditanya tentang siapa listnya yang berangkat. Beliau tidak bisa menentukan. Karena ini menunggu. Ya, menunggu. Tetapi yang maha tahu itu adalah siapa? Allah. Maka di sini dikatakan rahmatan lil alamin. Rasulullah itu sebagai rahmah. Kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah. Alam semesta. Terutamanya adalah yang namanya manusia. Wa qad karramna bani Adam. Manusia telah dimuliakan oleh Allah. Yang paling utamanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman di sini? Beriman adalah yakin bahwa tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah. Tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah. Datangnya Rasulullah tadi rahmatan. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah datang itu menjadikan kita yang tadinya gelap. Maksudnya gelap itu berpikir tidak jelas. Hati kita goyang terus. Pikiran kita tidak tenang. Datang sosok Nabi, seorang yang rahmatan lil alamin, menjadikan kita tenang. Menjadikan pikiran kita semangat. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus berjuang. Tetapi yakin ketentuan itu ada di tangan siapa? Allah. Betul, pemerintah itu punya otoritas. Entah pemerintah Saudi ataupun pemerintah Indonesia. Tetapi otoritas yang pasti itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ini subhanallah luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika tadi kita dengar ya Allah, kita berangkat enggak. Insya Allah berangkat sampai detik ini kita bicara. Jadi kita siap. Soal nanti dipilihkan oleh Allah, oh ternyata tidak berangkat. Berarti itu adalah yang terbaik untuk orang yang tidak berangkat. Kenapa? Mungkin dia akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat.
Maka Allah sayang, Allah kurungkan berangkatnya dulu. Dipilihkan waktu yang terbaik, entah tahun depan mudah-mudahan, atau yang di lain waktunya. Karena ada sesuatu yang gaib, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Allah dalam Al-Quran sudah menerangkan dalam Al-Quran. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu maha mengetahui sir itu rahasia yang ada di dalam dada kita. Kita masing-masing semua di dalam grup ini, tidak ada yang semuanya mungkin punya rencana. Kita habis selesai Zoom, kita akan makan, kita akan sholat, kita akan pergi ke sana, begini. Masing-masing, yang lainnya tidak ada yang tahu. Itu sir. Tapi ada lagi yang masing-masing termasuk saya dan kita semuanya yang hadir di Zoom ini, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa yang akan terjadi sesungguhnya? Kadang-kadang kita punya rencana mau makan, tapi tidak jadi makan. Kita pergi kemana dulu? Kita sholat dulu, kita ini dulu. Bahkan macam-macam. Allah yang maha tahu. Kita begitu juga masalah haji. Tadi sudah dikatakan kemungkinan 100% itu susah. Oke, itu prediksi. 50% pun jauh. Subhanallah, bisa sampai 5%. Subhanallah, berapa orang yang berangkat? Berapa ini? Serahkan kepada Allah. Allah paling senang itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Tetapi bukan serah berarti tidak usaha. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang-orang yang tawakal, serahkan kepada Allah. Tetapi tawakal itu bukan berarti tidak usaha. Jangan salah paham. Ini tema kita luar biasa berhubungan dengan yaitu bulan April ini, yaitu Ibu Kartini tadi satu karyanya yang luar biasa. Habis gelap, terbitlah terang. Insya Allah kita punya harapan. Ibu Kartini dulu harapannya ada kemerdekaan, ada kebebasan bagi wanita, ada kebebasan bagi orang-orang Indonesia dari belenggu penjajah. Bagaimana kita ini kepingin ada kebebasan dari corona, dari pandemi, dari masalah-masalah, dari aturan-aturan yang tidak benar, dan seterusnya, ataupun kezaliman, ataupun apa saja. Kenapa kita punya harapan? Karena kita punya Allah Jalla Jalaluh. Allah, Rasulullah SAW datang memberi kabar dan selalu berdoa. Di antara doanya Rasulullah mengajarkan, Bismillah, walhamdulillah, wal khair, wasyarr, bimasyiatillah. Camkan ini doa Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, saya bergantung, saya minta tolong kepada Allah, hanya kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah, pertolongan akan datang dari Allah. Pilihan yang terbaik akan diberikan oleh Allah. Walhamdulillah. Sebelumnya, untuk menutupkan yaitu kekecewaan, untuk menutup yaitu adalah keputusasaan. Tadi saya dengar banyak pertanyaan-pertanyaan, kepingin tahu nama saya masuk dalam daftar enggak list ini. Nama saya, tapi semuanya tidak terjawab oleh Pak Firman. Karena memang Pak Firman sendiri tidak tahu. Mungkin kalau tanya dirjen pun tidak tahu sampai saat ini. Mungkin kalau tanya Menteri Agamanya pun tidak tahu sampai saat ini. Bahkan yang lain-lainnya. Tapi yang tahu siapa? Ingat, bagi orang mukmin, yang maha tahu itu adalah hanya Allah Jalla Jalaluh. Nah Allah dengan rahmat ya Allah. Dengan kalimat Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim, dipilih kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak dipilih Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-ini semuanya Asma'ullahil Husna yang begitu banyak, yang dipilih hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dipilih adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah Allah yang mengatakan apa? Bismillah, Rasulullah, walhamdulillah, syukur kepada Allah. Jangan sedih, namanya Alhamdulillah itu adalah bersyukur. Enggak, bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang baik ataupun jelek semua ada di tangan atau di kehendak Allah. Makanya bagaimana kita? Pasrahkan kepada Allah. Usaha semaksimal mungkin. Di antara usaha kita ini meeting Zoom hari ini. Hadir di majelis ini. Walaupun ada tadi ibu-ibu yang wirawiri ke sana ke sini, tapi kepingin tahu juga, pengen hadir. Punya kesibukan di rumah. Ya, walaupun di rumah, tapi punya kesibukan. Ngurusin anak, ngurusin dapur, ngurusin ini.
Maka kadang-kadang ketinggalan. Sebagian lagi ada yang terlambat tadi, ada yang tapi masih berusaha. Ini Allah menilai semuanya. Apalagi yang duduk tetap, walaupun ngantuk-ngantuk mungkin tapi masih ngikutin di rumah karena nggak ada yang melihat. Yang melihat dirinya sendiri. Apalagi kalau gambarnya ditutup, tadi sebagian ditutup. Waduh, ini semua bisa tidur, bisa sambil baring, bisa sambil ini dan seterusnya. Tapi masih usaha, pengen tahu, pengen dengar. Karena apa? Ada harapan kepingin pergi haji. Ini Allah semuanya maha tahu ini semuanya. Ini adalah usaha. Cuma kata Rasulullah, Anda jangan memastikan diri Anda sendiri. Karena Anda tidak tahu apa yang akhfa tadi. Yang tidak tahu itu apa yang akan terjadi. Kita mau makan. Setelah makan, apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Apakah sehat? Ya, keinginan kita sehat. Keinginan kita kenyang. Keinginan kita semangat. Tapi tidak tahu. Ada orang habis makan, dia malah sakit. Ada orang habis makan, malah kekenyangan, malah jadi malas. Ada orang habis makan, ini, dan seterusnya. Ini yang tahu hanya Allah. Walaupun kita makanannya sehat menurut kedokteran, menurut kesehatan, A, B, C, D, vitaminnya ini tuh. Tapi tidak tahu apa yang terjadi dalam perut. Mungkin vitaminnya benar. Tetapi di dalam perut kondisi kita tidak tahu. Ketika makan itu, ternyata beda. Ternyata ini yang maha tahu itu hanya Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah, doa ini bagus sekali dibaca. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Bismillah. Walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wal khair itu adalah kebaikan, semua kebaikan. Wasyarru, semua keburukan. Bimasyiatillah. Dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi orang kena COVID kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin sehat dari COVID kecuali dengan izin dari Allah Jalla Jalaluh. Makanya di sini kita bagaimana selanjutnya? Serahkan diri kepada Allah. Kita usaha, tetap dalam tadi usaha. Tanya ke TB, tanya ke dokter. Tadi disuruh kemana saya mau ini mau injection suntik. Ini kita tanya kepada dokter, kondisi saya bagaimana? Ini pokoknya usaha sebisa mungkin. Tapi usaha itu usaha yang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai usaha, tapi usahanya tidak diridhoi oleh Allah. Siap uang, iya uang. Tapi uangnya uang yang diridhoi oleh Allah. Ke dokter, mau disuntik itu tadi, vaksin. Vaksin yang diridhoi oleh Allah. Jangan yang penting vaksin. Jangan yang penting saya begini, ini, itu. Tapi menggeser sana, mendolimi sini, ini, itu. Yang penting saya berangkat haji. Jangan. Karena mau dapat ridha Allah. Apalagi kita mau berangkat untuk menuju ke Baitullah. Menuju panggilan Allah. Yang mana di situ kita menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melabaikan ini, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Menunjukkan apa? Ini adalah panggilan Allah. Wa adzin fin nasi bil haji. Panggillah manusia untuk haji. Ketika orang berangkat haji, ucapannya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya apa? Iya. Ya Allah, iya, aku akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku tinggalkan rumah, aku tinggalkan keluarga, aku tinggalkan kerjaan, aku tinggalkan segala-galanya demi untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Nah, ini di sini. Allah tidak mungkin orang biasa saja yang belum tertulis menunaikan atau untuk pergi haji itu disayang oleh Allah. Orang muslim biasa disayang oleh Allah. Orang non-muslim begitu juga. Diberi makan, diberi rezeki oleh Allah Jalla Jalaluh. Semuanya makhluk hewan pun diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana kalau orang yang akan menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Rezeki diberi oleh Allah. Dan
rizki bukan sembarang rizki. Rizki yang dimaksudkan rizki yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagaimana? Yang dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Makanya kita di sini betul-betul ketika kita berusaha selalu kita optimis luar biasa. Tetapi jangan memaksakan kepada Allah. Karena yang tahu itu adalah Allah. Kita akan berangkat haji. Bagaimana kondisi kita di sana? Bagaimana kondisi kita nanti di airport? Bagaimana kondisi kita setelah sampai? Bagaimana kondisi ketika haji? Bagaimana ketika di Makkah? Bagaimana nanti ketika di Madinah? Bagaimana ketika pulang? Bagaimana ketika dan seterusnya. Kita tidak ada yang tahu. Tanya Pak Firman, nggak usah itu. List aja tidak tahu. Tapi Allah tahu apa tidak? Sangat tahu. Sangat tahu. Dan Allah yang membolehkan ini semua terjadi atau tidak terjadi. Makanya kita, ya dari segi agama, saya mengatakan, serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Usaha, jangan putus. Tetapi setelah usaha, jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Ya, itu adalah apa? Serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tekankan dari sekarang doa-doa yang seperti ini. Pasrahkan, hasbunallah, hanya Engkau ya Allah yang Maha tahu. Kita usaha lobby Pak Firman, bagaimana Pak Firman? Tanya kondisi berapa, kondisi bagaimana, ininya berapa, bayarnya berapa, listnya berapa persen yang diterima, kemungkinan ini, oke, boleh ditanya usaha. Tapi itu semuanya hanya usaha. Begitu juga yang lain-lainnya, ke dokter dan ke bosnya kalau minta izin ini itu, silahkan. Tetapi nanti ujung-ujungnya adalah yang menentukan hanya Allah. Maka bagaimana kita? Apakah ke Pak Firman dulu? Apakah ke dokter dulu? Apakah ke bos dulu? Apakah ke lain-lain dulu? Tidak. Dari mulai saat ini ke Allah yang lebih dahulu. Tapi bukan berarti ke Allah tidak ke yang lainnya. Ke Allah dulu. Dari saat ini, ya Allah, aku ingin berangkat haji, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Dan aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Kalau memang baik, mudahkanlah, ya Allah. Kalau memang tidak baik, pilihkan untuk kami yang lebih baik, ya Allah. Nah, ini Allah yang Maha tahu. Allah bakal senang luar biasa. Karena kita pasrahkan kepada Allah. Menghargai Allah. Memuliakan Allah. Mengharap dari Allah. Dan Allah paling senang. Contoh anak. Anak kepada orang tuanya. Ibu, saya mau ikut, tapi terserah kepada ibu, pilihkan yang terbaik. Oh, ibunya senang luar biasa. Ya, nak, pakai baju ini. Nak, tunggu di sana. Oh, yang ini lebih baik nanti. Perginya sama kakaknya. Oh, ini di rumah. Karena begini-begini. Ibunya senang luar biasa. Ayahnya senang luar biasa. Padahal ibu dan ayah tidak tahu. Hanya sekedar kemungkinan. Oh, anak ini sudah pergi, jadi jangan pergi dulu. Oh, ini lebih baik berangkat duluan. Oh, ini hanya kemungkinan. Karena ini mungkin lebih baik begini, ini lebih baik begini. Ini berangkat duluan sama kakaknya. Ini jangan, biar sama saya. Karena dia tidak bakal nurut kalau sama kakaknya. Atau ini. Ini kemungkinan ibu dan ayah. Kalau anak yang ngikutin, pasrahkan kepada ibunya. Ibunya senang luar biasa. Ayahnya senang luar biasa. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Yang pasti tahu mana yang lebih baik. Jadi ketika Allah mengaturkan, ini berangkat dulu, ini tidak berangkat dulu, ini gini kan, aku serahkan kepada Allah. Allah itu akan cinta dan sayangnya luar biasa kepada kita. Sayang luar biasa kepada kita. Karena Allah Maha tahu dan kita serahkan kepada Allah. Tetapi jangan lupa kita usaha. Ini diantaranya ini. Kalau boleh dikatakan ini permulaan untuk manasik. Ini luar biasa, subhanallah. Untuk menunjukkan bahwa kita ini mau haji. Kita ini ingin. Semuanya kita pengen buat. Tetapi jangan paksakan. Karena semuanya itu ada di tangan Allah. Apalagi ini pandemi memang betul-betul. Ini 100% dari Allah Jalla Jalaluh. Sampai detik ini, ketua gugus atau gugus tugasnya itu sendiri pun tidak tahu. Hanya prediksi. Mengatakan prediksinya kepengennya nanti 17 Agustus tahun 2021
selesai pandemi di Indonesia. Subhanallah. Itu prediksi. Tetapi di WHO berapa hari yang lalu saya baca, itu mengatakan kemungkinan berakhir awal tahun 2022. Masya Allah. Tapi ada kabar gembira, berapa hari yang lalu saya melihat di berita, di Australia sekarang sudah lepas masker, diizinkan, dibolehkan. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Sampai yang memberi kabar itu tidak pakai masker di jalan. Mengatakan kami sudah lega bebas masker. Masya Allah. Australia, negara dekat kita. Subhanallah, berapa hari yang lalu di berita ini. Ya Allah, menunjukkan kita bagaimana ikuti WHO, apa ikutin yang kepala gugus tugas Pak yang terhormat Pak Doni, ataupun yang dengar kabar di Australia. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Maha segala-galanya. Tetap kita minta mudah-mudahan pandeminya segera di Indonesia diangkat. Dan di Saudi juga diangkat. Coba. Dan insya Allah di negara-negara lain juga begitu juga. Ini harapan kita. Kita kepengen haji dengan tenang. Kita kepengen haji dengan selamat. Mudah-mudahan tidak perlu lagi ada yang namanya tes ini. Ataupun swab ini. Ataupun yang lain-lainnya. Bagi Allah tidak ada yang namanya tidak mungkin. Makanya di sini kita serahkan diri kepada Allah. Mungkin saya dari pihak yang tadi diserahkan untuk urusan masalah agama, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadikan kita tambah semangat, tambah maju, usaha. Tadi saya kutip dari terakhir kata-kata Pak Firman yang luar biasa. Walaupun awal-awalnya itu agak sedikit pahit, mungkin 50%, mungkin 30%, mungkin 20%, dan bisa-bisa sampai 5%. Begitu juga Dirjen tadi. Tetapi terakhir tadi mengatakan, sampai saat ini mudah-mudahan semuanya berangkat. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang namanya mustahil. Makanya memang ya sifatnya orang kepengennya cepat-cepat tahu urutan saya nomor berapa ini. Ada kemungkinan berangkat atau tidak. Tapi dengan tegas tadi Pak Firman mengatakan, subhanallah, saya tidak tahu. Sampai detik ini mudah-mudahan 82, bahkan mudah-mudahan ada lebih daripada itu. Dan berangkat semuanya selamat dan bisa haji. Dan semuanya mudah-mudahan mabrur, sehat walafiat, rezekinya makmur. Dan insya Allah kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sebagai yang saya bisa berikan saat ini sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat. Bahwa tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah Jalla Jalaluh. Kita mau ini, yang penting kita prosedurnya benar. Yang penting benar menurut negara, dan lebih benar lagi menurut Allah Jalla Jalaluh. Artinya prosedur yang diridhai oleh Allah dan ngikutin aturan-aturan yang berlaku. Tapi jangan sampai ngikutin aturan yang berlaku, tapi tidak diridhai oleh Allah. Insya Allah semua yang diridhai oleh Allah, aturan yang berlaku mudah-mudahan tidak bertentangan dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena negara kita alhamdulillah berkeyakinan dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan di sila pertama di situ menegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya setiap manusia berhak untuk melaksanakan agamanya menurut agamanya masing-masing. Agama kita adalah kita ketika berbuat sesuatu, yang pertama kali adalah kita lihat Allah ridha atau tidak. Allah ridha atau tidak. Allah ridha atau tidak. Mudah-mudahan Allah ridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, tapi ada mudah-mudahan sesi tanya jawab kalau ada waktu, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi. Ini saja Pak Haji Firman. Dan mudah-mudahan untuk calon-calon jemaah haji yang dirahmati Allah dan yang lainnya yang hadir di forum ini, kalau ada yang ingin untuk memperjelas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat ya begini. Nah, ini Ustaz Jan sudah bergabung. Ustaz Jan silakan diambil alih untuk sesi tanya jawab dengan Habib. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayahanda bunda yang berbahagia, calon jemaah haji tahun 2021 insya Allah ya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan nasihat yang
Masya Allah, mudah-mudahan tidak hanya sekedar menenteramkan, tapi menyisipkan satu harapan besar bahwa tidak mungkin kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kalaulah Australia baru beberapa minggu yang lalu, Brunei Darussalam saya dapat kabar 4 bulan yang lalu sudah bebas COVID. Jadi harapan itu selalu ada. Ketika dulu sempat ngajak jamaah, ada satu jamaah yang memang beliau punya batik Trasmi, kemudian beliau suaminya itu adalah dekat dengan Sultan Hasanah Bolkiah. Nah, ketika itu beliau lagi mengupload foto Sultan Hasanah Bolkiah ini sedang berdekatan dengan seluruh masyarakatnya, dan di foto tanpa ada masker. Banyak sekali saya nanya kenapa nggak pakai masker. Ternyata kata beliau, alhamdulillah kami Brunei sudah free COVID, jadi tidak ada COVID-19. Jadi insya Allah kalau seandainya semakin banyak orang-orang yang soleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu vaksinisasi juga sudah berjalan ya. Kemarin Senin kemarin juga para guru sudah divaksin semuanya. Insya Allah harapan itu akan segera hadir. Tentu sekali lagi untuk kami dari TB Tours mempersiapkan kemungkinan yang terburuk. Kalau yang terbaik, nah insya Allah ya itu mah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika hati kita, mental kita sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak baik gitu ya, antisipasinya apa saja, mudah-mudahan ini semakin kita hati-hati dan semakin kita nggak lepas dari memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayahanda bunda yang berbahagia, calon jamaah haji TB Tours tahun 2021, silakan bagi yang mau bertanya, boleh dua caranya. Satu, boleh di kolom chat, nanti saya akan bacakan, boleh tanyakan kepada Habib untuk pertanyaan tentang sekitar fikih ibadah haji. Untuk teknisnya boleh langsung bertanya kepada Pak Firman, silakan. Yang keduanya, boleh juga ayahanda bunda yang berbahagia mengirimkan raise hand. Nanti saya akan sebutkan namanya, boleh silakan di unmute, boleh langsung bertanya secara live. Silakan ayahanda bunda yang berbahagia, mulai dari sekarang silakan bagi yang mau bertanyanya via chat, silakan saya nanti akan bacakan, atau raise hand, silakan ayahanda bunda yang berbahagia, saya akan berikan kesempatan juga. Mangga, silakan, ngobrol. Assalamualaikum Pak Habib, nama saya Andi Majid. Saya mau tanya, tadi Mas Firman sempat memperlihatkan dalam screen bahwa kita yang mau berangkat itu kan wajib untuk vaksin COVID. Sementara untuk Sinovac itu kan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Sementara untuk AstraZeneca itu masih mubah kalau saya tadi nggak salah lihat ya. Nah, pertanyaannya kita kan nggak bisa milih ya. Seandainya kita mendapatkan vaksin yang AstraZeneca tadi, itu bagaimana ya Habib? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus Habib. Dan ini boleh jadi adalah pertanyaan mewakili seluruh jemaah. Insya Allah. Silakan Habib, silakan. Sebetulnya ini pertanyaan sangat bagus sekali, dan ini pertanyaan saya juga kepada jamaah dan kepada saya sendiri. Karena ini betul-betul sangat sulit untuk saya jawab, tapi dengan sangat terpaksa saya harus menjawab. Ya, mudah-mudahan Allah ridha dah. Apa yang jadi risiko, mudah-mudahan Allah ridhai kita. Karena Rasulullah SAW yang kita mau ziarahi ke Madinah, dan juga yang mengajarkan kita haji, yang mengajarkan kita bahwa orang yang haji pulang insya Allah diampuni semua dosanya. Rasulullah yang menyiapkan dirinya untuk memberi syafaat. Rasulullah yang berjuang dengan izin Allah, dengan akhlak yang mulia. Rasulullah yang disuruh oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu menjelaskan dalam hadis yang sahih, innal halala bayyin wal harama bayyin, bahwa sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Maka disuruh kita tinggal pilih. Nah, ini masalahnya tadi dikatakan bahwa yang pertama itu adalah AstraZeneca ini yang menjadi dilema. Kalau yang pertama jelas sudah diperiksa MUI, terima kasih, sangat luar biasa. Yang memeriksa bahwa itu katanya tidak ada mengandung, dan seterusnya, istilahnya halalan thayyiba. Tidak mengandung B2, tidak mengandung suatu yang haram lah. Jadi mengatakan halal, thayyib dari segi
BPOM mengatakan thayyib karena tidak mengandung efek samping yang mudarat dan yang merugikan, bahaya dan seterusnya. Jadi itu. Tiba-tiba muncul lagi AstraZeneca. AstraZeneca ini yang menjadikan dilema. MUI mengatakan mengandung B2. Kalau sudah mengandung B2, berarti itu apa? Haram. Berarti haram. Oh, katanya untuk darurat. Darurat itu dari segi fikih, darurat itu kalau orang tidak makan itu mati. Nah, jadi tidak ada makanan kecuali adanya itu. Kalau nggak makan, mati. Makanya baru darurat. Yang haram menjadi halal. Itu yang kita pelajarin. Begitu. Begitu juga kalau dipaksa sama orang. Dipaksa. Kalau tidak mau makan ini, kamu saya tembak, mati. Terpaksa makan. Sekedar saja untuk menjadikan dia, menjadikan lepas daripada siksaan itu ataupun ancaman yang hampir dikatakan pasti akan membunuh dia. Dengan senjatanya, dengan ininya. Maka makan sekedar untuk menjadikan dia tidak ditembak ataupun tidak dibunuh dan seterusnya. Itu boleh kan karena darurat. Sekarang yang menjadikan bingung ini Sinovac menjadikan itu adalah katanya darurat, maka dibolehkan, bahkan mengatakan mubah. Mubah dari mana ini mubah? Kalimat mubah. Itu yang menjadikan pertanyaan kita. Jadi kalau saya ditanya pribadi saya bingung dalam masalah ini karena apa? Karena ini sesuatu yang sudah dijelaskan oleh MUI mengandung yaitu B2. Kemudian mengatakan ini darurat. Jadi daruratnya di mana daruratnya? Itu sebagai orang muslim kita harus jelas. Karena kita apalagi yang mau berangkat haji. Biar kita semuanya itu diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang jadi masalah ini sekarang kita, yang pertanyaan tadi Bapak tadi, bahwa ini sekarang kita tidak boleh milih. Nah ini, tidak boleh milih. Apakah ini sudah betul-betul tidak boleh milih? Kalau tidak boleh milih, apakah yang paksaan ini berarti? Yang memaksa berani menanggung bahwa kalau kita makan sesuatu yang ada B2-nya itu alias yang haram ini di depan Allah Jalla Jalaluh. Nah ini perlu dipertanyakan lagi kepada yang mengatakan tidak boleh milih. Supaya dipakai. Kalau memang itu karena sudah terlanjur beli, sudah ada, dan seterusnya. Atau ada yang bilang lagi katanya takut kadaluarsa. Macam-macam saya dengar, tapi wallahualam kepastiannya nanti bisa dicek sendiri. Kalau memang itu sebabnya, tolong berikan kepada orang-orang yang agamanya tidak mengharamkan B2. Suntikan ke sana. Tapi kalau bagi orang muslim, khususnya yang mau berangkat haji ini, tolong pilihkan yang menurut keyakinannya. Jangan dipaksakan kepada sesuatu yang namanya syubhat. Apalagi haram. Nah, ini mungkin yang saya bisa jawab. Jadi nanti bapak-bapak masing-masing atau ibu-ibu, itu tolong tanyakan kepada yang berwenang dalam masalah ini. Kalau tanya kepada saya tidak menganjurkan. Karena itu mesti paling tidak itu syubhat. Kita kepengen berangkat haji itu dengan baik. Kita mau ke sana mau mencari ridha Allah, mencari ampunan dari Allah, minta untuk diangkat derajat oleh Allah, minta untuk dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah. Jadi kalau bisa kita prosedurnya dari awal sampai akhirnya, mudah-mudahan prosedur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya jawab sampai detik ini. Ini yang bisa saya jawab Bapak yang tadi bertanya. Maaf, siapa namanya? Lupa saya tadi. Ya Bapak. Baik, terima kasih Bib. Pak Andi sudah dijawab sama Habib ya. Memang Habib juga agak bingung. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, ayahanda bunda yang berbahagia, ini juga siapapun yang boleh jadi di antara kita ada yang memiliki kewenangan untuk bisa sampai kepada pemerintahan untuk menghantarkan pesan dari Habib tadi bahwa kalau bisa ketika kita berangkat itu diberi vaksinnya yang sudah ada label halalnya gitu ya Habib ya, insyaallah ya. Sehingga kita pun ketika berangkat tuh benar-benar nggak ada keraguan dalam ibadah selama kita di tanah haram, insyaallah.
Mudah-mudahan sih di antara kita ada yang dekat dengan pemerintah atau bahkan punya akses ke sana, bisik-bisik gitu ya. Ini adalah bentuk ikhtiar saja selain kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk ikhtiar yang nyata yang bisa jadi mudah-mudahan ada tembusan surat atau sampaikan sehingga mohon kepada pemerintah yang berwenang, mudah-mudahan kita ketika diberikan vaksin adalah vaksin yang sudah ada label halalnya dari MUI yang sudah benar-benar sudah dicek dan sebagainya. Sehingga akhirnya mudah-mudahan kita ketika sudah disuntik vaksin halal, insya Allah mudah-mudahan berangkat haji pun tidak ada keraguan. Baik, terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak, mudah-mudahan menjawab. Dan silakan ayahanda bunda yang berbahagia, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, boleh langsung saja supaya memang interaktif. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ayahanda bunda yang berbahagia, silakan. Dan Pak Firman juga sudah share di kolom chat ayahanda bunda yang berbahagia tentang fatwa MUI terkait vaksin AstraZeneca. Di kolom chat, silakan barangkali mau membacanya, silakan juga untuk bisa masuk, klik saja linknya, nanti akan terhubung ke webnya untuk kita bisa sama-sama pelajari ya. Silakan Pak ayahanda bunda yang berbahagia, barangkali ada yang ditanyakan. Semakin kita banyak informasi, mudah-mudahan ini juga semakin kita nggak ada keraguan ketika kita Allah takdirkan untuk bisa menunaikan salah satu dari kewajiban kita selaku umat muslim, yakni adalah menunaikan ibadah haji. Silakan. Dan di sini juga ada Ustadz Khalid di sini dari Bahrawi Group. Beliau adalah mukim di Saudi dan barangkali ayahanda bunda yang berbahagia juga ingin bertanya tentang kondisi di Mekah seperti apa aktualnya, bisa juga sapa beliau. Ya Pak Firman, bagaimana Pak Firman? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya harap tetap bersemangat ya. Kita hari ini berbicara dalam rangka persiapan untuk haji. Di Habib sudah memberikan nasihat luar biasa. Ya harusnya tetap semangat nih. Mumpung masih ada Habib bersama kita, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait masalah haji atau mungkin di luar itu, kita masih punya waktu lumayan sekitar 10 menitan. Bu Ela, silakan Bu Ela, Pak Rohman. Silakan Bu Ela. Ya, Mas Firman apa kabar? Assalamualaikum Habib, Mas Firman semuanya, jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Amin. Mau tanya Mas Firman, ya, itu mengenai umroh bagaimana nih selain haji ya? Karena saya kan banyak yang mau berangkat, mohon petunjuknya gimana gitu, kabar-kabarnya. Terima kasih. Siap. Baik, terkait umroh Bapak Ibu sekalian, update bahwa per 3 Februari 2021 kita masuk dalam list 20 negara yang dilarang mengirimkan warga negaranya ke Arab Saudi. Jadi bocorannya adalah karena terjadinya penambahan terpapar. Bukan itu. Jadi jamaah grup terakhir yang berangkat 24 Januari 2021 itu terindikasi melakukan pemalsuan hasil vaksinasi. Pemalsuan hasil tes PCR swab test. Ya Allah. Ya, jadi dari 129 hampir 70-an yang kena COVID. Sehingga akhirnya pemerintah Saudi ngambil sikap, ya kita sementara ditunda dulu untuk tidak mengirimkan jamaahnya. Kurang lebih itu ya. Jadi kapan dibukanya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita mengaca kepada pengalaman tahun lalu, di mana umroh pernah ditutup tanggal 27 Februari 2020, kemudian santer beritanya akan dibuka 1 Januari 2021, ternyata tanggal 1 November udah buka. Jadi lebih awal malahan bukanya. Mudah-mudahan hal ini juga berlaku di umroh.
Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Tapi catatan tadi dari Ustadz Khalid disampaikan sampai dengan 17 Mei belum ada penerbangan. Ya, Iya. nggak apa-apa. Akhir tahun juga nggak apa-apa, Mas Firman. Akhir tahun masih lama tuh Ibu. Kan yang penting COVID-nya udah pergi. Amin, Allahumma amin. Bagi Ya. Allah mudah Kan semuanya. banyak yang mau ikut nih, saya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan Allah ya. mudahkan. Bahagialah, insya Allah dimudahkan. Amin, Ya, amin. Amin. amin, Insyaallah. amin. Insya Allah. Amin. Kita subhanallah Mas Firman. Siap, Luar Beb. biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah dekatkan. Tadi bilang Januari, November sudah dibuka. Berarti maju. Mudah-mudahan kasus ini insya Allah untuk haji juga. Amin, amin, amin. Ya. Untuk haji bisa lebih dari yang lainnya. Ya, insya Allah semuanya bagi Allah itu mudah. Yang penting Ya. kita tadi cari ridha Allah. Makanya akhirnya jadi korban semuanya. Korbannya tadi kita dengar. Dibolehkan berangkat, ternyata memalsukan. Iya. Akhirnya kena dampaknya kepada yang lain-lainnya. Allah Maha tahu, ditutup-tutupin, Allah buka aibnya di depan sana. Akhirnya jadi korban. Korban semuanya sekarang. Yang benar lebih banyak, ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu yang mau umrah, yang jujur. Tapi karena beberapa orang yang nggak jujur, nggak diridhoi oleh Allah, akhirnya kena yang lain-lainnya. Ini mudah-mudahan jangan sampai kepada urusan haji begitu. Apalagi haji ini. Kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi lurus-lurus aja deh kita. Yang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Makasih Mas Firman. Makasih Mas Jai. Sama-sama Bun. Insyaallah. Semangat ya Bun ya. Insyaallah. Ya, semangat. Bawa jamaah banyak. Amin. Alhamdulillah. Sehat Allah ya. lah. Baik, ayah bunda yang berbahagia, silakan. Ada mungkin satu pertanyaan lagi yang boleh disampaikan. Sebentar lagi kita akan masuk ke waktu zuhur. Silakan. Masih ada Habib bersama kita. Ini kesempatan yang langka yang biasanya kita hanya melihat di TV One. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum. Salam, Pak Tua. Waalaikumsalam Mau nanya sedikit nih. warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat. Silakan Pak Eko. Sehat Habib. Semoga Habib juga sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Jeko sehat. Allah keluarga semuanya. Mau nanya sedikit. Kan ada hukumnya bahwa kalau kita sholat dan Maaf ini membuka udah masuk. Saya mau masker segala macam ya. Khususnya untuk perempuan kan nggak boleh pakai cadar segala macam. Nah, seandainya dan kadang gini kan kita ada kemungkinan masih pakai masker. Hukumnya gimana tuh Habib? Pakai masker. Iya, saya memang online. Iya, sholat pakai masker segala macam itu kan ada hukumnya yang harus dibuka ya. Kalau pas. Iya. Kalau pakai masker. Keadaan sekarang hukumnya. Ya, saya jawab. Kalau pakai masker itu, kalau bagi perempuan itu tidak boleh. Kalau sholat harus dibuka. Tapi kalau untuk orang lelaki boleh, cuma kurang afdal. Nah, itu aja. Nah, kalau nanti di sana gimana, Habib? Misalnya kan dalam keadaan begini kan kita bahasanya dia wajibkan pakai masker untuk yang ibu-ibu, bagaimana itu? Apa afdal atau enggak? Nah, kalau ibu-ibu makanya ada fatwa baru dari MUI yang terbaru. Bagi ibu-ibu yang pakai masker ataupun ini tidak dibolehkan. Nah, kenapa? Karena syaratnya itu harus buka nanti ketika tawaf. Ketika tawaf itu harus buka wajahnya. Makanya nanti di Saudi itu mungkin pakai bagaimana caranya nanti kita perkembangannya nanti di fatwa Saudi kalau sudah di sana nih kita ngikutin. Iya enggak. Tapi kalau di sini memang perempuan itu harus dibuka wajahnya. Ya enggak, karena itu adalah bagi perempuan sholat, tawaf itu sama harus dibuka wajahnya. Seperti kalau orang lelaki wajib ditutup. Tapi kalau seandainya terpaksa banget, terpaksa nih ada jalan keluarnya, yaitu bayar dam. Nah, ada bayar dam karena menutup
meninggalkan suatu kewajiban. Itu bukannya rukun, itu kewajiban, wajib. Wajib dengan rukun itu dalam haji beda. Nah, kalau dalam sholat sama, rukun dan wajib itu sama. Tapi kalau dalam haji itu spesialnya haji, antara rukun dengan wajib beda. Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan, apapun harus dibuat. Seperti tawaf ifadah. Ya. Itu tidak boleh, harus ditinggalkan. Kalau belum tawaf ifadah, hatta sudah pulang ke Indonesia, harus balik lagi ke sana untuk menyelesaikan hajinya dengan tawaf ifadah. Karena itu adalah rukun. Nah, tapi kalau wajib, boleh tinggalkan, tapi dengan digantikan dengan bayar dam. Nah ini masker ini, ataupun tutup muka ini adalah bagian daripada wajib. Maka kalau seandainya terpaksa pakai masker, bayar dam. Ini yang saya tahu, ini Pak Jeko. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya. Ini penting. Ya. Jelas ya Pak Jeko? Terima kasih Habib. Ya, terima kasih. Saya terima kasih dengan pertanyaannya. Videonya nggak bisa keluar karena memang linknya nggak bagus signalnya, jadi tadi nggak bisa keluar. Ya mungkin itu juga mungkin bagi yang akan haji ya, karena ada beberapa pertanyaan kemarin ada keluar tanyakan itu Habib. Ya, terima kasih jawabannya Habib. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jeko sehat lalu, Bu Irma sehat. Amin. Semua ustadznya juga. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Baik. Baik, ayahanda yang berbahagia, karena memang satu pertanyaan ini boleh jadi bisa membuka wawasan untuk yang lainnya. Seperti halnya tadi yang disampaikan tentang hukum pakai masker, ini juga jadi wawasan buat kita semua ya. Baik, ayahanda yang berbahagia, nampaknya sudah masuk zuhur. Pak Firman, saya kembalikan kepada Pak Firman, insya Allah nanti informasi semuanya dari Pak Firman kembali. Silakan Pak Firman. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Jai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita sudah masuk ke waktu zuhur, dan dengan ini acara dinyatakan berakhir. Tentunya ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Al-Habib Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Ahmad Abdul Alkaf yang sudah berkenan hadir dan memberikan nasihatnya yang luar biasa buat kami semua, penyemangat buat kami. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Habib. Sama, insya Allah Bapak. Terima kasih. Ketemu sehat, walafiat. Amin, amin. Bantu di acara ini. Terima kasih banyak infonya Terima Pak. kasih Pak Firman. Sehat semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz Khalid. Terima kasih Habib. Syukron Habib. Assalamualaikum. Kita ketemu terus insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ini. Amin, amin. Jangan pesimis, nanti tahu nomornya belakang. Waduh, nggak berangkat. Ya, makasih Habib. Sehat walafiat. Allah yang merubah keadaan. Makasih Pak Jai. Sama-sama. Pak Jai, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Firman, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Sampai ketemu lagi di lain. Pak Firman. Ya. Terima kasih Pak Firman, Pak Sekjen Himpu. Terima kasih. Assalamualaikum Habib, Pak Firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki. Terima kasih Pak Firman. Ditunggu Pak Firman infonya selanjutnya. Oke, siap Bu Yuli. Siap. Nanti kita publish di grup ya. Oke. Mudah-mudahan berangkat Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Beb. Terima kasih banyak Beb. Ya. Sama. Terima kasih banyak Mas Firman. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Insyaallah. Ketemu lagi. Sehat selalu ya Bib ya. Sehat selalu. Insyaallah Ustaz Ujai sehat. Ini Alhamdulillah. Juga. Allah sehat. Allah. Amin, amin, insyaallah sehat. Dan Ustadz Munir yang jauh di sana. Ya, ada Ustadz Munir, ada Ustadz Isku, ada Ustadz Khalid, gabung di sini semua. Iya. Ustadz Khalid sehat. Habib, ditunggu kedatangannya untuk dakwah di Surabaya ya, atas nama TV Surabaya. Oh ya, insya Allah. Siap. Pak Firman yang penting komando, siap. Siap, Beb. Ya, terima kasih Ustadz Jai. Masya Allah. Siap Ustadz Munir. YouTuber baru ya, Masya Allah.
Masya Allah, Habib. Terima kasih, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih. Jangan lupa doa di Mekah. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Oke, kita tutup ya. Pamit semuanya. Baik. Silakan. Pak Firman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.